melakukan malpraktik. Bersama kuasa hukumnya, korban melaporkan hal tersebut karena tidak adanya titik temu melalui jalur mediasi. Seorang wanita korban dugaan malpraktek bernama EP warga Sarirejo Pati mendatangi Mapolres Pati dengan diantar suaminya beserta kuasa hukumnya. Mereka melaporkan dugaan malpraktek yang dilakukan Rumah Sakit KSH. Menurut korban, pada 18 Januari 2021 lalu tiba-tiba perutnya membesar. Korban mengira ia telah hamil, namun setelah dilakukan pemeriksaan, ia menderita penyakit myom. Oleh pihak Rumah Sakit KSH dilakukan operasi pada 19 Januari. Setelah dibolehkan pulang, tiba-tiba mengalami kencing yang berlebihan dan terus-menerus. Sebelum operasi, yang bersangkutan tidak pernah mengalami hal itu. Ia pun memberitahukan keluhan kepada dokter KSH namun tidak bisa diatasi. Pihak rumah sakit merujuknya ke Rumah Sakit Sultan Agung Semarang, namun juga tidak ada dokter yang bisa menangani. Pasien lantas dirujuk ke Rumah Sakit Karyadi Semarang. Setelah dilakukan pemeriksaan, dari keterangan dokter Karyadi, jahitan di Rumah Sakit KSH lepas karena kurang bagus. Selain itu, kandung kemih bocor sehingga mengalami kencing terus-menerus. Atas kejadian ini, kuasa hukum korban melakukan mediasi sebanyak 3 kali, namun belum ada titik temu. Ternyata, dokter yang bisa menangani penyakit yang dialami klien kami ini tidak ada di sana. Itu satu. Kedua, belum ada konfirmasi sebelumnya. Seakan-akan dibiarkan selama 3 minggu itu. Akhirnya baru setelah sampai di RSI Sultan Agung memberikan rujukan lagi ke Karyadi. Padahal selama 3 minggu di KSH Pati, dokter KSH Pati nggak memberitahu kalau kandung kemih klien saya bocor. Sementara itu, Kepala Divisi Duty Manager RSKSH Pati Dr. Ajeng Fitri Setiani menjelaskan sudah mengetahui adanya laporan tersebut. Pihaknya mengakui saat melakukan operasi sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan, termasuk adanya resiko medis. Pihaknya juga sudah melakukan mediasi dengan pasien, namun buntu. Pihak Rumah Sakit KSH merasa apa yang dilakukannya sudah sesuai dengan tindakan medis. Nah, kalau tadi Mas bilang ada dugaan malpraktik atau kelalaian, itu jelas berbeda antara risiko medis dengan kelalaian. Kalau risiko medis itu kita sudah menjalankan sesuatu sesuai dengan prosedurnya, tetapi dalam perjalanannya ada risiko yang memang itu tidak dapat kita hindarkan. Tapi kalau yang namanya kelalaian itu kan berarti melakukan apa yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan pada apa yang seharusnya dilakukan, jadi tidak sesuai dengan prosedur. Terkait operasi tersebut, sebelumnya pihak rumah sakit juga telah meminta persetujuan pasien untuk menandatangani surat persetujuan untuk kemudian dilakukan tindakan medis. Dari